Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dan rekan semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat belajar ya. Bersama Ibu Siti Fatimah, melalui video ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila dengan submateri arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tahukah kalian apa arti Pancasila? Kapan istilah Pancasila mulai dikenal? Menurut Darci Darmodiharjo, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Istilah ini ditemukan dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila berarti sendi atau asas. Pancasila berarti batu sendi yang 5 atau juga dapat berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Nah, selanjutnya Pancasila Krama dalam buku tersebut disebutkan bahwa 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang mabuk atau minuman keras. Demikianlah anak-anak dan rekan semua bahwa kelima ajaran tersebut sudah diajarkan sejak zaman nenek moyang dahulu. Ingatkah kalian tentang materi perumusan dan pengesahan Pancasila? Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ini artinya adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Nah, fungsi dan peranan Pancasila selanjutnya dapat dijelaskan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semua hukum harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya ada undang-undang lalu lintas, ada undang-undang hak asasi manusia, ada undang-undang tentang perlindungan anak dan sebagainya, dan sumber hukum yang lain yang kita kenal. Nah, semuanya itu bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Fungsi dan peranan Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkan hanya oleh PPKI, tetapi PPKI merupakan badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita, negara juga memiliki cita-cita. Nah, cita-cita dari negara kita adalah menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka harus senantiasa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Tidak ada ideologi lain yang dapat menggantikan Pancasila. Misalnya, komunisme, liberalisme, jangan sampai ideologi tersebut dapat menggantikan Pancasila. Sudah semestinya kita ikut menjaga ideologi Pancasila. Jangan sampai ada ideologi lain yang berkembang di negara kita. Fungsi dan peranan Pancasila yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis dan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan di bidang apapun itu, infrastruktur, di bidang ekonomi, di bidang sosial politik, dan sebagainya, semua dilakukan semata-mata untuk kemakmuran rakyat dan harus dilaksanakan secara demokratis. Demikian anak-anak dan rekan semua untuk materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.